Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Siang ini saya akan melanjutkan materi tentang tour and planning terkait dengan materi yang saya akan sampaikan, yaitu bagaimana mendokumentasikan sebuah tour dan bagaimana kita mengevaluasi tour itu sendiri. Jadi kita membuat sebuah video sendiri. Video itu bertujuan adalah mengetahui apa sih yang menjadi kekurangan atau kelemahan serta keunggulan kita di mana. Jadi yang jelas adalah merumuskan apa yang menjadi kelemahan dari paket yang kita buat. Tujuannya adalah untuk kedepannya adalah meningkatkan kualitas paket yang kita buat itu sendiri, yaitu dengan mengetahui, mengidentifikasi dengan foto-foto dan video, khususnya video, karena itu akan memberikan sebuah gambaran bahwa paket yang kita buat itu memiliki berbagai macam kekurangan, terutama paket-paket wisata yang baru, karena paket wisata baru itu sifatnya adalah uji coba, sehingga membutuhkan berbagai macam peningkatan kualitas, sentuhan-sentuhan dan kreativitas, sehingga paket wisata yang kita buat itu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Itu yang kita inginkan, sehingga tentunya respon dari wisatawan itu akan semakin baik, akan semakin meningkat, dan tujuannya adalah secara tidak langsung adalah sebagai bagian dari promosi, karena mereka akan secara tidak langsung atau secara langsung akan menyampaikan kepada orang lain, saudara-saudaranya, bahwa paket yang mereka beli itu sangat berkesan, akan menceritakan cerita yang baik-baik tentang dengan paket yang kita buat. Jadi manfaat dari kita membuat video profil itu sendiri selama perjalanan wisata, tujuannya adalah untuk memberikan suatu gambaran ini yang harus kita benahi, mana-mana yang harus kita tingkatkan kualitasnya dan mana-mana yang kita skip atau kita hilangkan, sehingga kualitas dari paket wisata kita ini menjadi semakin berkembang. Kalau tidak kita evaluasi setiap paket wisata yang kita buat, tentunya akan berdampak pada kelemahan, yaitu peningkatan kelemahan kita, yaitu tidak berkesan, kemudian monoton, kemudian tidak memberikan sebuah nilai tambah edukasi, sehingga paket wisata kita yang akan lambat laun juga akan ditinggalkan. Itu yang harus diperhatikan, bahwa aspek-aspek peningkatan kualitas itu dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi berupa identifikasi kelemahan-kelemahan apa yang kita perbuat, yaitu dengan membuat sebuah profil. Ya, salah satu yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah, kalau saya katakan sebuah profil paket tur kita. Profil paket tur kita. Jadi profil paket tur kita ini ya berisi tentang perjalanan wisata kita dari awal kita melakukan perjalanan sampai kembali ke tempat asal. Itu yang harus kita lakukan, dengan tujuannya adalah yaitu meminimalisir kelemahan kita, ya, sehingga bisa meningkatkan daya dongkrak angka kunjungan atau pengguna paket wisata kita. Ya, seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Saya akan memberikan satu contoh paket wisata yang kapal pesiar yang sudah saya buat. Saya membuat sebuah video, ya, tapi ini enggak seluruhnya, hanya beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana sebuah paket wisata ini ternyata memiliki beberapa kelemahan yang harus dibenahi, harus ditingkatkan, dengan tujuan agar kualitas dari paket wisata kita buat ini bisa diterima oleh wisatawan. Karena
kebetulan segmen pasar kita adalah segmen wisatawan asing kapal pesiar, sehingga memiliki rate atau mungkin derajat lebih tinggi dari wisatawan asing lainnya, karena mereka sudah membayar dengan nominal yang lebih besar ya dibandingkan dengan wisatawan biasa, karena tingkat pengeluaran wisatawan kapal pesiar itu kali lipat dengan wisatawan biasa, khususnya backpackers. Jadi saya membuat beberapa paket wisata dengan beberapa spot yang memang saya ambil beberapa gambar tersebut. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kita ini memiliki beberapa kelemahan meskipun kita sudah menjalankan paket wisata selama kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun dalam menjalankan paket wisata ini, sehingga tetap memiliki kelemahan atau kekurangan ini harus kita tingkatkan, harus kita minimalisir ya. Kita tidak bisa menghilangkan semua kelemahan itu, tetapi kita minimalisir agar memiliki daya saing ya, sehingga meskipun paket itu berjalan ya, itu kita lihat perjalanan paket itu selama bertahun-tahun, tetapi tetap saja masih menyisakan berbagai macam kelemahan dan harus ditingkatkan, harus dihilangkan, diminimalisir lah. Minimal itu yang harus kita lakukan, diminimalisir berbagai kelemahan itu. Atau mungkin kita skip, kita ganti dengan rute atau mungkin spot wisata tour kalau memang lebih baik lagi. Itu yang harus dikembangkan, karena memang paket wisata kita sudah cukup lama dan mungkin kita harus menambah kembali paket wisata kapal besar ini dengan paket-paket wisata yang lain ya. Tujuannya untuk mempertahankan daya beli dari wisatawan itu sendiri. Jadi nanti kita perhatikan dari video itu, nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita gambarkan bahwa kita mulai dari pada saat wisatawan turun di pelabuhan Tembaga ya. Di situ kita perhatikan mungkin ada sisi crowded atau mungkin ketidaknyamanan nanti wisatawan pada saat turun. Kita harus kita perhatikan bahwa wisatawan itu menjadi sesuatu yang prioritas. Hal yang paling utama itu adalah kenyamanan wisatawan itu sendiri pada saat mereka masuk ke pelabuhan ya. Pada saat mereka naik ya dari kapal skoci, mereka sudah harus mendapatkan kesan yang baik, yaitu kesan dimana kesan keramah tamahan, kenyamanan, kebersihan ya, aspek-aspek pesona itu harus sudah tergambarkan pada saat mereka melangkahkan pertama kali di pelabuhan Tanjung Tembaga. Jadi nanti seperti itu gambarannya. Jadi di situ sudah harus tercermin sebuah kenyamanan wisatawan, kesan pertama untuk mereka berkunjung ke Kota Probolinggo. Jadi gambarannya seperti itu. Dari situ juga ternyata memang ada sedikit perbedaan, karena di situ crowded dengan orang-orang, kenyamanan karena panas dan cuaca, sehingga diperlukan tambahan fasilitas-fasilitas ini yang harus dievaluasi ke depan seperti itu. Meningkatkan kualitas, meningkatkan tendanya agar lebih luas lagi, kemudian diberikan sebuah minuman dingin yang sekiranya wisatawan itu merasa nyaman berlama-lama di situ. Kemudian di situ juga diberikan akses informasi center, di mana wisatawan itu memiliki akses informasi yang akurat, karena mereka itu orang asing yang tidak tahu menahu tentang Kota Probolinggo ya. Jadi mereka bingung dengan kota ini, sehingga diperlukan sebuah pusat informasi pariwisata yang memang bisa memberikan berperan satu pintu memberikan informasi tentang pariwisata di Kota Probolinggo, baik terkait dengan khususnya ya sarana transportasi, kemudian biaya untuk menuju tempat destinasi, kemudian mungkin ada tarif atau mungkin harga
makanan, minuman, atau mungkin kafe-kafe yang ada di sekitar situ. Itu hanya pertanyaan yang umum dilakukan di situ, atau mungkin pusat perbelanjaan. Jadi diperlukan satu pintu information center yang memang memberikan informasi tentang Probolinggo. Dan ini coba kita perhatikan di sini ada beberapa guide-nya, bukan guide resmi, tetapi orang-orang lokal yang memang menjual jasa. Ini juga harus diberikan, sehingga diperlukan suatu sarana koordinasi dengan orang-orang sekitar ini agar mereka mendapatkan porsi juga, namun tertata dengan baik, sehingga mereka merasa nyaman, wisatawan merasa nyaman dengan plan tersebut. Jadi tentunya dengan satu pintu pusat informasi di situ, di tempat mereka datang, akan memberikan sebuah gambaran, ini informasi yang mereka dapatkan yang benar apa adanya, baik itu tarifnya, baik itu transportasinya, fasilitas apa yang mereka dapatkan dengan membayar nominal tertentu di situ. Jadi tidak berbeda antara pusat informasi itu dengan travel agent atau mungkin guide yang menawarkan jasa seperti itu. Jadi kita harus memfasilitasi. Ini salah satu kekurangan ini yang harus kita perbaiki. Kemudian di situ tidak ada ruang tunggu di mana wisatawan yang naik ke darat itu tentunya merasa kebingungan dengan tidak ada informasi yang memang satu pintu. Kemudian mereka juga tidak ada tempat untuk rehat atau istirahat sejenak sembari mendapatkan informasi tersebut, atau mungkin mencari sarana transportasi yang ada di situ. Itu yang harus diperhatikan. Jadi diperlukan peningkatan kualitas sarana, ya tentunya daerah rest area atau mungkin ruang transit yang memang memiliki fasilitas yang sudah diinginkan oleh para wisatawan asing. Dan di sini juga banyak sekali guide-guide yang memang tidak secara resmi berada di situ. Kemudian di sini juga sarana transportasi becaknya, karena becak ini juga menjadi media transportasi, sarana transportasi di situ. Namun keberadaan mereka masih belum terkondisikan atau tertata dengan baik. Ya, tentunya diperlukan peningkatan atau koordinasi di antara berbagai pihak, khususnya dalam penataan becak, sehingga tidak terkesan kumuh, tidak terkesan tidak rapi, tidak tertata. Ini harus dilakukan, mungkin dibagi suatu area, pembagian area khusus untuk becak, khusus untuk transportasi sewa kendaraan, atau kemudian ada bisnya dan sebagainya, perlu ditata ulang sehingga mereka mendapatkan porsi yang lebih baik, lebih kecil. Dan tentunya adalah para tukang becak ini tidak saling serobot penumpang. Jika diatur dengan baik, maka penumpang itu akan merasa nyaman, calon wisatawan akan nyaman, kemudian becak juga akan merasa diperhatikan, jadi tidak saling serobot. Seperti itu bentuknya. Ini salah satu kelemahan yang kita evaluasi dari paket yang kita buat. Kemudian di sisi lain juga parkir, penataan parkir kendaraan, kemudian parkir para tukang beca dan sebagainya, ini juga harus diperhatikan, karena itu merupakan sebuah membentuk sebuah sikap kenyamanan wisatawan, khususnya ini di destinasi wisata yang ada di Museum Probolinggo. Ini masih di sekitar area itu masih ada beberapa pedagang yang memang masih belum bisa tertata dengan baik, sehingga cukup mengganggu arus wisatawan yang ingin menonton atraksi wisata yang ada di sekitar, sehingga perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang ada di situ, khususnya koordinator museum, kemudian dinas perhubungan yang bisa menata kendaraan-kendaraan ini, penjual-penjual UMKM yang ada di situ, untuk diberikan space, ditempatkan di tempat yang memang mereka terkoordinir di situ dan tidak mengganggu arus wisatawan yang menggunakan desa wisata. Di sisi lain juga desa wisata juga harus diperlukan identitas khusus, sehingga
wisatawan yang menggunakan becak itu merasa bahwa ini memang the official pedicab ya, becak resmi yang dipergunakan untuk wisatawan dan memiliki identitas khusus. Identitas khusus ini akan menjadi jembatan bagi mereka untuk ya bagaimana, karena resmi ya, wisata resmi yang melayani wisatawan, sehingga mereka tidak merasa khawatir meskipun barang-barang mereka ketinggalan di becak, mereka merasa tetap nyaman karena memang sudah ada identitasnya, kemudian ada seragamnya yang mencerminkan bahwa ini ada official dari becak ya, wisata yang dipergunakan oleh sebagai dalam transportasi wisatawan. Kemudian juga diperlukan penataan orang-orang yang memang penonton yang memang sangat juga antusias ya melihat tampilan kesenian ya, yang tentunya tidak hanya wisatawan yang tertarik dengan atraksi budaya, tetapi wisatawan lokal yang ada di situ juga suka menikmati sajian kesenian, sehingga keberadaan mereka kadang-kadang malah memberikan sebuah kesan ketidaknyamanan, ketidakteraturan, sehingga diperlukan penataan posisinya di mana. Posisi dari wisatawan lokal ini, orang lokal ini untuk juga melihat dengan baik, sehingga wisatawan yang memang sajian kesenian diperuntukkan untuk wisatawan asing ini benar-benar untuk wisatawan asing, sedangkan di masyarakat lokal juga bisa menikmati dengan baik. Jadi memberikan sebuah porsi yang sama khususnya wisatawan asing, sehingga mereka bisa, karena memang mereka ingin menikmati tampilan kesenian daerah itu yang mereka inginkan, ingin mendapatkan berbagai tampilan budaya, seni budaya, tarian-tarian yang memang khas dari daerahnya, karena mereka berkunjung ke berbagai daerah, ke daerah ditampilkan beberapa kesenian ya, kesenian yang memang mereka inginkan, karena peran itu adalah untuk aspek peningkatan kualitas pengetahuan ya terkait dengan budaya masing-masing di daerahnya. Di sisi lain juga diperlukan sebuah sentuhan-sentuhan, sehingga tarian-tarian ini juga perlu untuk ditingkatkan kualitasnya, yaitu kualitas dari performanya, kualitas dari bajunya, kostumnya, kualitas dari make up dan sebagainya, itu juga ditingkatkan, terutama juga kesenian musiknya itu menjadi salah satu ujung tombak ya untuk meningkatkan agar wisatawan itu merasa terpukau, berkesan apabila menonton dari kesenian daerah sendiri. Jadi pengemasan itu juga harus diperhatikan, performa, tampilan, sehingga wisatawan itu merasa bahwa tampilan itu memang sangat berkesan dan berbeda dengan daerah yang lain. Jadi seperti itu tentunya. Kemudian kalau kita bicara tentang berbagai aspek yang lain, tentunya adalah pada saat berkunjung ke destinasi wisata ya, ini sebagai salah satu contoh, ini saya mengambil contoh itu musim Probolinggo, juga diperlukan sebuah pengaturan wisatawan dengan jumlah yang cukup ya, banyak ya, sehingga wisatawan itu merasa nyaman berkunjung pada objek wisata itu sendiri, bisa menikmati informasi yang disajikan di dalam museum, sehingga wisatawan itu bisa memahami apa sih yang ada di dalam museum itu. Jadi dan mereka merasa nyaman berada di dalam museum, dan mereka bisa bertahan lama dengan banyak informasi yang disajikan. Mereka bisa berusaha untuk belajar dan memahami apa yang ada di situ. Itu yang paling penting. Kemudian rasa nyaman yang ada di situ adalah dipengaruhi oleh kondisi dalam museum yang memang harusnya lebih dingin ya, karena mereka dari Eropa, benua Eropa yang bukan daerah yang tropis ya, sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang mendinginkan badan, yaitu ya ruangan yang dingin, tapi bukan sebaliknya ya, ruangan yang panas kemudian gelap ya. Mereka mengingat sesuatu yang benar-benar di atas rata-rata ya, khususnya di dalam
daya tarik wisata. Mereka sudah memiliki sebuah persepsi khusus tertentu ya, di museum mereka akan mendapatkan apa, sehingga minimal itu yang harus kita penuhi. Aspek edukasinya, aspek sejarahnya itu harus kita penuhi, aspek kenyamanannya juga gitu, sehingga mereka merasa bahwa museum itu dengan berkunjung ke museum itu tidak hanya sesuatu yang sia-sia, tapi memang kaya akan aspek edukasi dan sejarahnya. Kemudian yang kedua adalah aspek daya tarik wisata yang lain, kita berkunjung ke sentra batik. Jadi sentra batik itu memiliki sebuah keragaman yang memang ditampilkan terutama terkait dengan industri kreatif, yaitu di situ menawarkan proses juga, sehingga proses itu yang paling menarik di sini yaitu membatik ya, proses mencanting yang memang memiliki sebuah keunikan tertentu yang mereka diajak untuk belajar membatik secara tradisional yang menggunakan canting ya, sehingga mereka ini diberikan tambahan keterampilan berupa cara membatik, kemudian sampai proses pengeringan batik, kemudian sampai dengan mereka membawa hasil dari mencanting mereka itu sebagai bagian dari oleh-olehnya. Di sisi lain juga perlu diberikan sentuhan terkait dengan penataan area, kursi, kemudian sajian-sajian yang bisa meningkatkan kualitas dari wisatawan itu, kesan wisatawan itu yang terbangun. Di sisi lain juga di situ menyediakan showroom itu berisi tentang batik ya, dan baju-baju yang sudah dibuat, namun memang diperlukan karena size dari wisatawan itu, segmen wisatawan asing itu lebih besar dari wisatawan yang lain, sehingga baju-baju itu juga perlu disesuaikan ukurannya dengan wisatawan, karena mereka menginginkan baju yang fitting, yang kondisi badannya. Kata-kata wisatawan asing adalah mungkin double XL ya, karena memang kondisi badannya lebih besar dari wisatawan lokal atau mungkin orang Indonesia secara umum, sehingga kita harus membuat batik yang memang sesuai ukuran dengan segmen wisatawan kita. Itu yang harus dievaluasi kembali. Dan di sisi lain mungkin ada jenis-jenis batik yang memang harganya bervariasi, sehingga tidak hanya terpacu pada harga batik yang mahal, tapi kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih murah kembali, sehingga mereka itu bisa memiliki target berupa harga yang nanti akan mereka beli. Seandainya mereka tertarik dengan oleh-oleh misalnya batik, mereka sudah mempunyai budget tertentu untuk membeli batik itu sendiri, misalnya dengan budget di atas atau di bawah 150.000, mereka sudah mematok itu. Apabila harga batik itu tidak di atas itu ya, kemudian tentunya mereka tidak akan membeli batik, karena mereka sudah memiliki orientasi membeli oleh-oleh dengan harga yang lebih rendah ya, lebih rendah seperti itu. Ini sebagai bagian dari contoh evaluasi paket wisata yang sudah dibuat dalam bentuk video profil ya. Kita harus mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan, paket wisata yang kita buat itu harus kita evaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari berbagai kelemahan-kelemahan itu kita identifikasi, kemudian kita koordinasikan dengan berbagai pihak yang kita ajak kerjasama, bagaimana untuk mengurangi atau meminimalisir paket wisata ini yang mengalami kekurangan, sehingga mereka itu yang berkunjung di lain kesempatan mereka akan merasa nyaman, merasa senang, dan merasa menjadi sebagai media promosi yang atau mungkin diviralkan oleh mereka, karena mereka merasa bahwa mereka mendapatkan kesan yang baik pada saat membeli paket tersebut. Jadi meskipun kita berbicara paket itu sudah berjalan lama, cukup lama, belum tentu paket itu baik ya, memberikan rasa nyaman bagi wisatawan, tapi kita harus
tetap meningkatkan kualitas dari paket yang kita buat ini. Tujuannya adalah untuk peningkatan angka kunjungan orang wisatawan, calon wisatawan yang ingin membeli paket wisata kita buat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.